Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa lagi dalam Bina Iman GKI Kristus Solo bersama saya Pendeta Daniel. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati pikiran kita untuk menyimak firman Tuhan yang diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Pengkhotbah 2 ayat 11 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Jemaat terkasih, kalau kita diajukan pertanyaan, apa yang menjadi paling berharga dalam kehidupan ini? Jawabannya bisa macam-macam begitu ya. Biasanya jawaban yang paling rohani adalah, ya pasti Tuhan yang paling berharga. Tapi jujurnya dalam kehidupan ini ada banyak hal yang berharga. Misalkan harta. Harta itu jangan selalu dipandang sebagai hal yang negatif. Kita butuh harta, kita butuh uang untuk bisa menjamin kehidupan ini. Khususnya kehidupan jasmani kita. Misalkan kita butuh uang untuk biaya pendidikan, buat makan sehari-hari. Atau kita butuh uang untuk pendidikan anak-anak. Atau kita butuh uang untuk menjamin pensiun kita, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang paling berharga adalah keluarga. Ya, ada ungkapan home sweet home ya. Kita senang jika punya keluarga yang utuh, yang harmonis, keluarga yang bisa saling mendukung dan merangkul. Ada juga yang mengatakan bahwa yang paling berharga adalah karir. Karena kalau seandainya bagus karirnya, pasti kan juga terjamin ya kehidupannya dari pendapatannya, lantas juga akan menjamin kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Tentu kita bisa tambahkan list dalam kehidupan kita, apa yang kira-kira berharga dalam kehidupan ini. Kitab Pengkhotbah, kalau kita baca di bagian-bagian awal, dia mengatakan bahwa dia juga sudah mengalami banyak hal yang paling berharga dalam kehidupan itu. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan kekuasaan, dia mendapatkan karir yang baik, dia mendapatkan sesuatu hal yang menjamin kehidupannya. Tetapi sang pengkhotbah ini mengatakan bahwa apa yang tadinya dia andalkan, apa yang tadinya dianggap berharga, lantas sekarang menjadi sia-sia. Seperti usaha menjaring angin. Coba deh kalau kita berusaha untuk jaring angin, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Mau pakai jaring semahal apapun, kita mau kibas-kibaskan, angin nggak akan bisa kita dapatkan. Seperti sia-sia. Ini gambaran yang kita Pengkhotbah katakan. Memang harta, karir, dan keluarga itu semuanya bisa menolong kehidupan kita dalam dunia ini. Namun ingatlah bahwa semua itu tidak bisa kita andalkan. Pengkhotbah mengatakan bagaimana kekuasaan, harta, kesenangan yang telah ia dapatkan itu menjadi kesia-siaan ketika kita semua menggantungkan hidup, mengandalkan hidup pada itu semua. Dan itu disebut sebagai kebodohan. Perhatikan ayat 13. Pengkhotbah mengatakan, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan. Seperti terang melebihi kegelapan. Jadi alih-alih kita mengandalkan pada apa yang berharga yang selama ini kita pegang dalam dunia ini, entah itu harta, entah itu keluarga, entah itu kekuasaan ataupun karir, firman Tuhan mengatakan justru berpeganglah pada hikmat yang dari Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat berarti menjadi bijaksana. Bijaksana itu berarti kita menggunakan kearifan hidup.
Kita bisa menjadi pribadi orang yang hati-hati, yang cermat dalam menghadapi kehidupan ini. Dan hikmat itu menuntun kita pada kesadaran atau istilahnya mawas diri. Sadar diri bahwa apa yang kita pandang dalam dunia ini belum tentu bisa kita andalkan. Harta, kekuasaan, keluarga, betul mereka semua dapat menolong kita. Tapi tidak bisa kita andalkan sepenuh-penuhnya. Karena harta bisa saja habis. Keluarga bisa saja pergi meninggalkan kita. Karir bisa saja berhenti pada saat kita pensiun. Tetapi saat kita mengandalkan dengan hikmat Tuhan, mengandalkan kehidupan kita pada Tuhan yang sejati, maka tidak menjadi sia-sia. Maka jemaat terkasih, mari kita memulai di tahun baru ini. Ini masih minggu-minggu awal tahun ya. Kita mulai dengan memilih kepada siapa yang bisa kita jadikan pegangan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Kepada siapa kita bisa mengandalkan, tentu kepada Tuhan. Dan mohonlah hikmat dari Tuhan dalam memilih, dalam menyadari kehidupan ini, dalam mengambil setiap keputusan di tahun ini, agar kita tidak jatuh pada kesia-siaan atau kebodohan seperti yang firman Tuhan katakan dan ajarkan kepada kita hari ini. Selamat menjalani kehidupan di tahun ini dengan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami untuk tidak mengandalkan seluruh kehidupan kami pada apa yang kami lihat di dunia ini. Tapi sungguh-sungguh kami memohon hikmat dari Tuhan yang menuntun kami untuk bisa mengandalkan Tuhan yang sejati sebagai pegangan kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami dalam penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.